Saya Pendeta Mukhlis Srianto, anak sulung dari GKI Rehoboth Taman Wisma Asri, sekarang menjadi gembala di GKI Rehoboth Mustika Jaya, Bekasi. 34 tahun, satu usia yang luar biasa. Selamat untuk GKI Rehoboth Wisma Asri. Kami bangga menjadi bagian dari sejarah GKI Rehoboth Wisma Asri yang berkomitmen untuk menyelesaikan, menuntaskan amanat agung Yesus. Terima kasih Pak Paul, Bu Kris. 2 tahun bersama di sana, kemudian saya memulai gereja Rehoboth Mustika Jaya, tapi satu pengalaman yang luar biasa, berharga. Pak Paul dan Ibu Kris sudah menjadi inspirasi, salah satu dari sekian yang menginspirasi pelayanan saya, dan saya bersyukur. Dan kiranya GKI Rehoboth Wisma Asri di tahun yang ke-34 ini akan terus maju, akan terus melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus, memuridkan sebanyak mungkin orang untuk menuntaskan amanat agung. Ya, kami juga di Mustika Jaya belajar untuk membuka pos PI, dan sekarang sudah di Harvest City. Sudah berjalan 3 tahun, Pendeta Jeffrey Mole yang melayani di sana, dan kita akan terus belajar mentaati amanat agung dengan membuka gereja baru. Ya, sekali lagi selamat Wisma Asri 34 tahun, makin mantap, makin maju. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat bertemu sidang Jemaat Rehoboth bersama dengan anggota-anggota staf hambamu untuk merayakan Hari HUT 34. Di Injil Matius pasal 16 ayat 18 kita membaca, di mana Yesus berfirman, "Aku akan membangun jemaatku, dan kuasa neraka tidak dapat mengalahkannya." Kita membaca juga di dalam Injil Matius pasal 28. Inilah kata-kata Yesus sebelum dia dinaikkan ke surga. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bahasa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman." Jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan Yesus sebenarnya dia mau pakai manusia, dia mau pakai kita, saudara-saudara dan saya sendiri. Yesus dengan darahnya telah membeli bagi Allah dari tiap-tiap suku dan kaum dan bahasa dan bangsa. Sudah jelas Tuhan memakai kita semua untuk menjangkau dunia ini dengan Injil. Itu sebabnya kita ingat kata Nabi Samuel pada waktu dia berkata, "Sampai saat ini Tuhan menolong kita." Saya rasa saudara semua bisa mengatakan pada hari ini, hari HUT yang ke-34, sampai saat ini Tuhan menolong kita. Selama 34 tahun Tuhan tetap memimpin Jemaat Rehoboth. Haleluya, puji Tuhan atas pekerjaannya. Jemaat Tesalonika
menjadi contoh bagi kita semua. Rasul Paulus terharu sekali pada waktu dia melihat kehidupan mereka dan pelayanan mereka. Dia mengatakan, kami selalu ingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Iman, kasih, dan pengharapan itulah yang paling penting. Sebagai bagian terakhir dari kami di Kanada, janganlah kita jemuk-jemuk berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak mencari lemah. Saudara-saudara yang terkasih, itu penting sekali bahwa kita mempunyai pandangan tertuju kepada Yesus Kristus. Dia katakan di dalam Ibrani 12:2, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan, kiranya Tuhan akan tetap memberkati jemaat Rehoboth untuk masa depan. Amin. Shalom anak-anakku yang terkasih. Shalom para orang tua yang saya cintai. Shalom juga untuk guru sekolah minggu yang sangat saya hormati. Shalom buat Pendeta Dewi, Gembala sekolah minggu, dan seluruh jemaat Rehoboth. Nah, anak-anak, hari ini kita merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-34. Tapi kalian punya ulang tahun yang ke-35. Karena kalian sudah terbentuk lebih dahulu dari gereja ini. Kalianlah yang menjadi cikal bakal gereja ini berdiri. Nah, ceritanya gimana? Ini ceritanya. Mengapa kami harus melayani anak-anak? Kenapa kamu sebagai anak harus dilayani? Yang pertama, firman Tuhan katakan bahwa anak itu milik pusaka atau warisan dari Tuhan. Kamu itu warisannya Tuhan loh, yang dipercayakan, dititipkan untuk kami. Ya, yang nomor dua. Kamu itu wajib diajar untuk mengenal Tuhan. Disebutkan di dalam firman Tuhan dalam kitab Ulangan. Wajib, harus diajar sejak kecil. Ya, jadi kamu itu sungguh-sungguh warisan Tuhan yang harus dipelihara. Yang ketiga, kalau kamu tidak diajar, kamu akan tersesat. Nah, jadi kami punya kewajiban, orang tua, guru punya kewajiban untuk mengajar kalian. Nah, yang keempat, Allah sendiri yang sudah menciptakan kalian itu menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kalian, serta menyatakan berkat yang besar kepada kalian. Dibuktikan dengan waktu Yesus ada di bumi, ya, waktu orang tua bawa anak-anaknya kepada Yesus, murid-murid marahin dia, marahin orang tua itu, tapi Yesus bilang biarkan mereka datang. Orang tua itu mau bawa anak-anak ini kepada Yesus supaya dipeluk, diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan benar saja, orang tua diizinkan membawa anak-anaknya kepada Yesus dan Yesus memeluk anak itu, memberkati mereka. Nah, itu sebabnya kalian itu anak-anak yang berharga. Ya. Nah, kalian itu sudah menjadi cikal bakal gereja ini berdiri. Sebentar dengerin ceritanya. Nah, ada loh hukuman bagi orang tua, bagi guru, bagi siapa saja yang mengajarkan kesesatan atau yang melalaikan anak. Dalam Matius 18 ayat 6 dikatakan, orang yang menyesatkan anak, orang yang melalaikan anak, wajib dihukum mati,
katanya. Digantungkan itu batu di lehernya lalu ditenggelamkan di laut. Bayangkan kalau orang digantungin batu, berat nggak? Pasti berat. Dan kalau ditaruh di laut atau di sungai, tenggelam dia kelelep. Begitu besar hukuman untuk orang siapa saja yang menyesatkan anak-anak kalian. Nah, berdasarkan kebenaran-kebenaran itulah Oma, ya, Tante Pris, tahun 87, bulan Mei, pindah ke Taman Wisma Asri. Waktu itu Kak David, Kak Ica, atau kalau kalian ada yang panggil Om David, Tante Ica, masih kecil, ya. Seperti kalian itu, masih kecil. Kak David waktu itu masih usia 4 tahun. Dan Kak Ica baru usia 3 bulan waktu kami pindah. Nah, Oma gak bisa bawa mereka tiap minggu ke Jakarta karena ongkosnya berat. Jadi Oma ajarin mereka di rumah. Sambil waktu itu Oma juga mengajar sekolah minggu di GPIB. Nah, begitu ceritanya. Nah, pada bulan November, kan bulan Juni Kak David sudah mulai sekolah TK. Banyak temennya. Nah, bulan November Oma buka pelayanan anak dan teman-temannya Kak David datang. Jadi setiap Kamis sore Oma ajar mereka, banyak sekali mereka datang. Orang tuanya juga datang. Nah, dari situlah orang-orang tua meminta Oma, ajarin dong aku juga, Bu. Nah, oleh kemurahan Tuhan, akhirnya Oma dipanggil melayani Tuhan. Terbukalah akhirnya pelayanan untuk orang dewasa, untuk para orang tua, bukan saja untuk anak-anak seperti kalian itu. Itu tanggal 10 April tahun 88. Jadi kalian lebih dulu baru ada pelayanan orang tua, mama, papa. Nah, dari situ ada Kak Andra, ada Kak Java, ada Kak Elmi, ada kalau ada yang panggil Tante Elmi, Om Java atau Om Andra. Om Andra sudah gak ada di sini ya. Mereka datang, ya, dan Oma ajar juga. Mamanya dulu bantu Oma ngajar sekolah minggu. Lalu datanglah Kak Dewi, Pendeta Dewi sekarang. Nah, jadi sejak itu gereja kita ini bertambah. Tambah besar, tambah banyak jiwanya, ya. Sekarang kita sudah punya 7 cabang. Ada Kak Muklis di sana, ya, dengan cabangnya. Ada juga Kak Andro, ada juga Om Melkior, dan sebagainya. Ada 7. Ada Kak Nor di sana, jauh di Kalimantan, ya. Ada Kak Esra di situ, ya. Ada Om Agus di Tambun sana. Wow, 7 cabangnya ya. Itu hanya dari anak-anak, dari Om David, dari Kak David sama Kak Ica, terus tambah Kak Elmi, tambah Kak Java, Kak Andra, dan semua yang lain. Sekarang di sini di gereja kita ada 400 jiwa, ya, dan kita punya 7 cabang. Nah, jadi melayani kalian sebagai anak itu harusnya dimulai dari rumah para orang tua. Orang tua yang saya kasihi, ingat, ya, di rumah orang tua adalah guru dari anak-anak. Jadi anak-anak ingat, di rumah siapa gurumu? Orang tuamu. Dan hukumnya wajib. Orang tuamu wajib mendidik kalian dalam iman Kristiani yang benar. Sehingga kalian mengenal Allah yang benar. Nah, kalau di gereja, siapa itu gurunya? Ya, guru sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu, dan juga Pendeta Dewi. Ya. Nah, Allah berjanji Dia pasti memberkati setiap orang yang menyerahkan diri untuk mendidik anak-anak. Karena Allah mengasihi anak. Jadi kalau kita mengasihi yang dikasihi oleh Allah,
pastilah Allah memberkati orang itu. Dan Alkitab katakan Allah dengar loh suara anak. Artinya apa? Kalau kalian berdoa, kalian berseru, meminta sesuatu kepada Tuhan, mungkin kata-kata kamu nggak lengkap, tapi Tuhan tahu dan Tuhan dengar. Contohnya siapa yuk? Ingat kisahnya Ismail? Waktu dia berjalan diusir keluar oleh Abraham bersama orang tuanya Hagar, wah dia kehabisan air minum. Orang tuanya bilang, di mana bisa dapat air minum? Dia taruh, dibuang anak itu. Tuhan, saya nggak tega lihat anak ini mati. Tapi Tuhan bilang, hai Hagar, lihat, saya sudah siapkan air di sana. Artinya apa, anak-anakku? Ketika kalian, bahkan tangisan kalian pun didengar oleh Tuhan. Allah mengerti apa arti tangisan itu. Jadi perhatikan, kalian juga harus berdoa. Orang tua, perhatikan kebenaran ini. Ajak anak-anakmu berdoa. Nah, perhatikan sekarang anak-anak. Apa kewajibanmu di rumah? Hormat, taat orang tua. Wajib hukumnya. Ya, itu di Efesus 6 ayat 1-3. Ini disertai janji. Janjinya apa? Anak yang taat, anak yang tahu hormat orang tua, hidupnya bahagia, hidupnya diberkati, dan umur panjang. Ya, sering waktu ulang tahun kita dinyanyikan panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya. Ya, itu dia. Anak yang taat dan hormat orang tua, sehat badannya, kuat imannya, diberkati oleh Tuhan. Nah, di gereja kalian wajib hormat, taat sama guru, sama kakak-kakak yang mengajar kalian, sama ibu pendeta yang mengajar kalian, ya, sama pengajar-pengajar yang mengajar kalian. Hormati mereka, taati mereka. Nah, kakak-kakak yang mengajar, apa kewajibanmu? Ya, siapkan diri baik-baik untuk ngajar. Jangan sembarangan, mentang-mentang ini anak kecil. Oh, anak kecil tahu loh, tahu kebenaran-kebenaran. Nanti dia bilang, oh ya nanti akhir ceritanya kayak gini kan kak. Jadi kakak-kakak harus melayani dengan baik, ya, dengan sungguh-sungguh. Siapkan ceritanya baik-baik. Perlu alat peraga, siapkan. Dan jadilah teladan dari apa yang kalian ajarkan. Ya, kasihi anak-anak itu. Doakan mereka seperti anakmu sendiri, seperti adikmu sendiri. Tuhan pasti membalas apa yang kalian kerjakan untuk melayani dia dengan sungguh-sungguh. Jadi kesimpulan yang Oma kasih hari ini, yang Tante Pris kasih hari ini, bahwa anak-anak wajib dilayani. Pelayanan anak melibatkan orang tua di rumah, wajib. Melibatkan juga guru di gereja. Dan anak-anak didengar oleh Tuhan. Anak-anak harus diajarkan yang benar. Siapa yang menyesatkan anak, hukumannya mati. Siapa yang melalaikan anak, berat hukumannya dari Tuhan. Ya, dasar-dasar firman ini harus dituruti. Pasti ada keberhasilan. Sudah dibuktikan kok gereja berdiri. Dibuktikan kok ada cabang-cabang. Dibuktikan kok keluarga-keluarga yang memperdulikan anak diberkati kehidupannya. Ya, jadi bagi anak, orang tua maupun guru, ayo mari kita bersatu. Dengan pertolongan Tuhan, atas perintah Tuhan, kita mau mendidik anak, kita mengasihi anak. Pasti Tuhan memberkati, pasti Tuhan dimuliakan, kerajaannya diperluas. Selamat ulang tahun yang ke-35. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama dengan gembala senior kalian, Opa dan Oma,
ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun anak sekolah minggu yang ke-35 dan hari ulang tahun gereja yang ke-34. Ikuti terus petunjuk Tuhan, pasti berhasil. Amin.